Pernah kepikiran nggak kalau kita semua itu punya pola-pola tak terlihat yang ya membentuk hidup kita? Nah, pola-pola ini kadang disebut jebakan kehidupan. Bisa jadi adalah hal yang selama ini menahan potensi terbesar kita, seringnya sih tanpa kita sadari sama sekali. Yuk kita bedah bareng-bareng apa itu. Pernah nggak sih ngerasa kayak hidup tuh kok kayak ada remnya ya? Terjebak dalam siklus yang sama terus, ngulangin kesalahan yang itu-itu lagi, seolah-olah ada sesuatu yang nahan kita buat maju. Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Perasaan ini umum banget, dan hari ini kita akan cari tahu apa sih penyebab dibaliknya. Nah, rem tak terlihat inilah yang disebut para ahli sebagai jebakan kehidupan. Intinya, ini adalah pola yang merugikan diri sendiri yang kita pelajari waktu kecil. Dulu, pola ini mungkin berguna buat kita bertahan hidup, tapi sekarang, di masa dewasa, pola ini justru jadi penghalang. Kali ini, kita akan fokus ke jebakan-jebakan yang paling sering mengganggu kemandirian dan kinerja kita. Oke, kita mulai dari akar yang paling umum ya, rasa takut dan khawatir. Dua jebakan pertama ini hidup dari perasaan kalau, kayaknya sebentar lagi bakal ada hal buruk yang terjadi. Jadi ada dua sisi nih dari koin ketakutan ini, kerentanan dan negativitas. Keduanya sama-sama bikin cemas, tapi sumbernya itu beda. Jebakan kerentanan itu takut sama bencana dari luar, misalnya takut sakit, takut kecelakaan. Sementara negativitas itu keyakinan kalau kegagalan bakal datang dari dalam diri kita sendiri. Nah, kira-kira beginilah suara di kepala seseorang dengan jebakan kerentanan. Mereka hidup seolah-olah lagi nungguin bencana datang. Selalu ada cemas yang berlebihan soal kesehatan, keamanan, atau keuangan, dengan keyakinan kalau malapetaka itu tinggal tunggu waktu aja. Terus, dari mana sih perasaan ini datangnya? Sering banget, ini tuh kayak gema dari masa kecil kita. Mungkin Anda tumbuh besar dengan orang tua yang super protektif, yang selalu ngingetin soal bahaya di luar sana. Atau mungkin pernah ada trauma yang bikin otak kita kayak nyangkut di mode waspada. Intinya, ini adalah mekanisme perlindungan yang kebablasan. Oke, kalau kerentanan itu takut sama hal-hal di luar kendali kita, negativitas ini adalah keyakinan kalau dari dalam diri kita pun semuanya bakal gagal. Ini adalah suara pesimisme yang dalam banget yang selalu mikirin skenario terburuk buat ngelindungin diri dari rasa kecewa. Inilah kenapa mereka kadang-kadang dicap sebagai perusak suasana. Dan ya, lagi-lagi ini seringnya pola yang kita pelajari. Coba deh bayangin, tumbuh besar sama orang tua yang selalu ngelihat dunia dari sisi negatifnya, atau yang panik banget kalau kita bikin kesalahan sekecil apapun. Pandangan dunia yang suram itu gampang banget nular dan kebawa sampai kita dewasa. Selanjutnya, kita beralih ke jebakan yang menyerang inti dari diri kita sendiri, yaitu soal ketergantungan dan identitas. Ini tentang perjuangan buat ngerasa mampu dan utuh sebagai seorang individu. Bedanya apa sih? Gampangnya gini, ketergantungan itu soal kemampuan, perasaan, aku nggak bisa hidup sendiri. Sementara keterikatan atau enmeshment itu soal identitas, perasaan, aku ini siapa ya tanpa orang lain. Nah, ini nih mantranya, jebakan ketergantungan. Ini bukan malas loh ya. Ini adalah rasa nggak percaya yang dalam banget sama kemampuan diri sendiri. Setiap tugas, setiap keputusan, rasanya tuh terlalu besar buat ditangani sendirian. Jadi mereka selalu butuh orang lain buat ngevalidasi atau bahkan ngambil alih. Ironisnya, jebakan ini seringkali lahir dari niat yang baik. Orang tua yang terlalu protektif, yang selalu nyelamatin anaknya dari tantangan, atau ngerjain tugas buat mereka, secara nggak sadar ngirim pesan, kamu itu nggak mampu, biar papa mama aja. Nah, pesan itu meresap dan ke bawah sampai dewasa. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngegambarin jebakan keterikatan atau enmeshment. Ini adalah kondisi di mana batasan antara individu itu jadi kabur. Pikiran, perasaan, dan keputusan Anda tuh nyatu banget sama orang lain, biasanya orang tua atau pasangan, sampai susah buat tahu mana diri Anda dan mana diri mereka. Jebakan ini sering tumbuh di keluarga yang kelihatannya sih erat banget, tapi saking eratnya, jadi nggak ada ruang buat jadi diri sendiri. Di keluarga kayak gini, punya pendapat atau keinginan yang beda sering dianggap sebagai ancaman atau pengkhianatan. Anak pun akhirnya belajar cara paling aman buat dicintai, ya dengan melebur dan nggak punya batasan. Dan yang terakhir, kita lihat gimana jebakan ini bisa merusak hubungan kita dengan orang lain, terutama kalau udah menyangkut kebutuhan dan koneksi emosional. Di sini, ada dua cara utama jebakan ini muncul dalam hubungan. Pertama, subjugasi. Anda selalu menekan kebutuhan Anda sendiri demi orang lain. Kedua, pengabaian. Anda hidup dengan rasa takut terus-menerus bakal ditinggalkan. Keduanya berakar pada cara kita belajar berinteraksi. Ini dia keyakinan inti dari jebakan subjugasi.
Orang dengan pola ini selalu mendahulukan orang lain, bukan karena mereka mulia, tapi karena mereka takut ditolak atau memicu konflik. Dan poin pentingnya, mereka sering salah kaprah ngirain itu sifat baik hati. Padahal sebetulnya ini adalah strategi bertahan hidup. Lingkungan kayak gini tuh nanemin pelajaran yang bahaya banget. Misalnya, waktu anak dibesarin sama orang tua yang pemarah, mereka belajar kalau punya keinginan sendiri itu bisa memicu ledakan. Pelajaran yang didapat adalah, kebutuhanmu itu merepotkan, jadi demi kedamaian, mereka belajar untuk menekan semua itu. Dan ini inti dari jebakan pengabaian. Ini bukan cuma cemas biasa loh. Ini adalah keyakinan yang menusuk banget di hati bahwa semua orang pada akhirnya akan pergi. Bahwa hubungan yang dekat itu nggak stabil dan Anda ditakdirkan untuk sendirian. Jebakan ini hampir selalu berakar pada kehilangan yang nyata di masa kecil. Entah itu karena orang tua yang bercerai, meninggal, atau bahkan orang tua yang ada secara fisik tapi nggak bisa hadir secara emosional. Pengalaman-pengalaman ini ninggalin luka yang dalam dan keyakinan kalau orang yang kita sayang itu nggak bisa diandalkan buat tetap ada. Baik, kita sudah bahas 6 jebakan kehidupan yang berbeda. Nah, pertanyaannya sekarang, terus gimana setelah kita mengenali pola-pola ini? Dan inilah poin yang paling penting dari semuanya. Semua jebakan ini, mulai dari rasa takut sampai ketergantungan, bukanlah cerminan siapa diri Anda. Itu bukan karakter Anda. Itu adalah strategi bertahan hidup yang Anda pelajari waktu kecil, dan sekarang udah nggak relevan lagi. Menyadari hal ini adalah langkah pertama untuk bisa bebas. Ini jadi mengingatkan saya pada satu cerita tentang seorang ayah. Dia menemukan cara cerdas untuk menjaga anaknya tetap aman di toilet umum tanpa membuatnya merasa nggak mampu atau paranoid. Nah, apa yang dia lakukan itu adalah inti dari keseimbangan yang sehat antara keamanan dan kemandirian, sesuatu yang dirusak oleh semua jebakan kehidupan yang tadi kita bahas. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah memahami semua ini, coba deh pikirkan, pola tak terlihat apa ya yang mungkin selama ini membentuk kisah hidup Anda? Karena mengenali pola itu adalah langkah pertama untuk bisa menulis ulang ceritanya, dan akhirnya benar-benar melepaskan rem yang selama ini menahan Anda.